Alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus menutup secara resmi Musyawarah Kerja Nasional keempat Majelis Ulama Indonesia tahun 2024. Kepada Al-Mukarramul Mukhtaram Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil haqqi wal wafah. Amma ba'd, yang saya hormati Bapak Budi Gunawan, Budi Sadikin Gunawan, Budi apa? Budi Sadikin Gunawan, Pak Gunawan Sadikin. Gunadi, Bapak Budi Gunadi Sadikin, Masya Allah. Sodiqin itu artinya orang jujur. Makanya jadi menteri terus. Masya Allah. Terima kasih atas kehadirannya Pak Menteri. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Dr. Marsudi, Wakil Ketua Umum. Yang saya hormati Bapak Dr. Emir Syah Tambunan, Sekjen kita. Juga Bapak Haji Misbahul Ulum, bendahara kita. Juga ada Pak Dr. Lukman, Ketua Bidang Ekonomi Majelis Ulama Indonesia. Yang saya hormati Profesor Kiai Haji Zaitun Rasmin yang mewakili Dewan Pertimbangan Majelis Ulama, para pengurus MUI yang lain, dan para ketua-ketua dari MUI Provinsi seluruh Indonesia yang saya hormati. Di season terakhir ini, Alhamdulillah, kita dapat MOU lagi dari Pak Menteri Kesehatan. Kenapa MOU kita ini dengan Pak Menteri Kesehatan kita letakkan di akhir? Karena memang kesehatan itu amat penting, Bapak-bapak sekalian. Penting sekali. Tapi Alhamdulillah Pak Menteri, Bapak Kiai, para cendekiawan, para ulama-ulama ini, walaupun usianya sudah asar lah kira-kira, sebentar lagi maghrib, tapi Alhamdulillah selama beberapa hari ngikuti Mukernas ini sehat-sehat semua Pak, sehat-sehat semua, kuat-kuat semua. Yang tidak sehat kantongnya. Mudah-mudahan menjadi bagian dari amal solih kita dalam Permukernas ini untuk kebaikan agama, bangsa, dan negara. Amin ya rabbal alamin. Begitu pentingnya makna kesehatan, begitu pentingnya makna kesehatan, sampai ajaran agama itu mengajarkan minta sehat itu masuk dalam sholat, Pak. Masuk dalam sholat. Jadi bainas sajadatain itu ada julus. Dan di dalam julus itu ada doa antara lain wahdini wa'afini wa'fu'ani. Tunjukkanlah saya ya Allah, dan berikanlah saya kesehatan ya Allah, dan
berikanlah keselamatan saya ya Allah. Bahkan Rasul juga mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Jadi sekian banyak menteri-menteri kabinetnya Pak Prabowo ini yang masuk dalam kategori doa Rasul, doa orang Islam dalam sholat adalah menteri kesehatan. Maka menterinya harus regep sholat. Ya wong namanya kesehatan itu kebutuhan hidup kita. Jadi kesehatan itu kebutuhan hidup kita. Dan pada hari ini Pak Menteri, para kiai, para ulama, para cendekiawan, para intelektual yang tergabung di MUI seluruh Indonesia siap bersinergi dengan Kementerian Kesehatan untuk kesehatan rakyat dan bangsa Indonesia. Ini penting supaya nanti, sebab Pak Menteri ini punya struktur sampai di bawah. Paling akhir itu namanya puskesmas ya Pak ya, puskesmas. Nah, kita juga punya struktur mulai pusat sampai bawah. Kalau ini dua lembaga ini bersinergi, ya, ini Majelis Ulama, ini Majelis Kesehatan, bersinergi demi kesehatan bangsa itu selain akan menyehatkan masyarakat, itu menjadi ibadah yang pahalanya besar buat kita sekalian. Oleh karena itu dengan MUU ini kita niat untuk berikhtiar, berusaha agar program kesehatan pemerintah lewat Kementerian Kesehatan kita berada di dalamnya, berdedikasi untuk kepentingan bangsa dan negara. Cuman perlu diingat para kiai, para cerdik pandai, bahwa seiring dengan tambahnya usia, biasanya kesehatannya itu berkurang. Seperti nasihat Pak Menteri tadi, harus dijaga ini, tidurnya harus cukup, olahraganya cukup, makannya dijaga. Cuman kalau makan tuh begini Pak, dulu ini waktu muda kita itu makan apa saja boleh, tapi nggak bisa beli. Iya kan? Makan apa saja boleh tapi nggak bisa beli. Sekarang kita bisa beli apa saja tapi nggak boleh sembarangan makan apa saja. Ini nasihatnya Pak Menteri ini benar, jangan sembarangan. Karena Quran mengatakan wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Itu kehidupan. Jadi ada perputaran dalam kehidupan. Dulu kita nggak bisa jalan mesti dituntun. Lama-lama kembali nanti kita jalan dituntun. Saya ini sudah mulai dituntun, Pak. Kadang-kadang tapi gitu. Tadi saya dengar resep dari Profesor Yusnar Yusuf. Ya. Supaya kalau ada penyakit itu mudah diobati itu ya. Tapi tanya saja kepada Pak Yusuf lah, saya nggak mau ngomong di sini, rahasia itu. Cuma ngomong doang. Supaya kalau mau tua itu balik muda lagi katanya itu. Itu Prof Yusuf yang tahu itu resepnya di sana. Tapi ternyata Prof Yusuf nggak berani menjalankan. Jadi cuma ngomong doang. Itu kaburo maktan. Kaburo maktana indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya saya bersyukur alhamdulillah sudah menjalankan jadi tidak kaburo maktan.
termasuk Prof Zaitun gitu. Hadirin yang saya muliakan, inilah profil MUI Pak. Jadi ini karena sudah tua, sudah mau mati semua. Jadi lebih baik kita ini ketawa-ketawa aja lah, nggak usah sepaneng, nggak usah. Apalagi kalau kita mikir problem macam-macam itu, was cepet kolab gitu. Tapi ini apa namanya, tempat kita mensyukuri nikmat Allah Pak. Pak Menteri, saya ini jadi aktivis itu sejak tahun 63. Coba berapa tahun sampai sekarang. Tapi saya menemukan nikmat itu ketika di Majelis Ulama ini Pak. Iya, tanya itu Pak Marsudi. Nikmat ini Pak Marsudi aktivis sejak lama. Tapi di MUI ini ada nikmat. Apa itu? Yaitu nikmatnya kita datang di sini dari latar belakang yang macam-macam, tetapi bersatu demi agama dan bangsa. Di sini ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, ada Al-Irsyad, ada Wahdah, ada macam-macam, ada 87 ormas di sini, macam-macam itu Pak. Tapi kalau sudah ketika bicara tentang Islam wasatiyah, Islam moderat, ketika kita bicara tentang Indonesia, maka kita mesti satu kata demi kejayaan bangsa dan Indonesia ke depan. Di sini ada kenikmatan, kita bisa, tadi satu meja itu isinya macam-macam itu. Ada Pak Iksan, ada Prof Fatwa itu siapa itu? Pokoknya bagian fatwa itu. Wah ini Prof Niam. Ada lagi Pak Misbah ini dari NU. Ada Pak Sekjen dari Muhammadiyah. Ada Prof Zaitun dari Wahdah. Ada lagi. Satu meja makan ketawa-ketawa bersama. Itu tidak ada kalau tidak di Majelis Ulama. Maka kalau ada ayat yang mengatakan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kita bisa menikmati yang namanya ukhuwah Islamiyah itu ya di sini nih. Dan nikmat itu, ukhuwah itu, berikhwah itu ternyata nikmat benar kata Allah. Oleh karena itu, marilah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, kita pelihara dengan baik persatuan Indonesia, persatuan sesama umat Islam. Betapapun kita datang dari berbagai latar belakang, tetapi mari kita jaga persatuan ini, karena ini pemberian Allah. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan, Allah yang memberi. Jangan kita bikin porak-poranda karena salah kita melangkah, salah kita bersikap, salah kita berucap. Marilah kita jadikan Majelis Ulama ini sebagai rumah besar umat Islam untuk wa'tasimu bihablillah, untuk merajut persaudaraan di antara kita sekalian. Karena kita ini, kata Allah, benar kata Prof Zaitun tadi, kita ini adalah syuhadaullah fil ardi. Kita ini, kata Al-Quran itu, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Bukan main Pak. Ulama itu kata Allah termasuk berjejer-jejer. Ini Al-Ghazali mengatakan yang menyaksikan
kebenaran dari kalimat tauhid la ilaha illallah itu adalah Allah sendiri. Baru yang kedua malaikat. Baru yang ketiga adalah wa'ul ilmi. Bukan main. Ini harga yang sangat mahal. Nilai yang sangat mahal di mata Allah. Oleh karena itu mari kita jaga baik-baik. Kita kawal kehormatan ulama itu dengan menjaga ucapan kita, sikap kita, perbuatan kita. Karena hakikatnya kita ini adalah umana ur-rusul malam yukhalitis sultan. Selagi tidak menjilat, kita itu adalah umana ur-rusul. Dan rusul itu apa? Rusul itu gak banyak bicara, tapi banyak memberi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Setengah daripada qurra mengatakan iswatun hasanah. Nah, bangsa ini butuh panutan yang baik, butuh bapak yang baik, butuh orang tua yang baik, yang bisa menjadi panutan untuk membuat manusia Indonesia ini menjadi baik. Baik akidahnya, baik ibadahnya, baik akhlaknya. Dan siapa yang dilihat? Kita. Yang dilihat adalah kita. Karena itu, seiring dengan besarnya nilai ulama di mata Allah, besar pula tanggung jawab kita. Karena di belakang kita ini ada umat yang selalu melihat kita. Laka ainun walahum uyun. Kita cuma punya dua mata dan ribuan bahkan jutaan mata melihat kita. Hati-hati, hati-hati para bapak sekalian. Tugas kita berat. Mengawal Indonesia ini untuk menjadi negara yang baik, bangsa yang baik, selamat sampai pada tujuan menuju baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Presiden sudah berkali-kali menyatakan mau kemana Indonesia ini dibawa. Indonesia ini dibawa untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, untuk membawa masyarakatnya makmur dan sejahtera, untuk membawa bangsa ini pandai dan berkualitas, untuk membawa bangsa ini memberikan sumbangan positif kepada perdamaian dunia, termasuk perjuangan kita untuk tak pernah berhenti menyatakan the free Palestine. Ya, itu bagian dari sumbangan kita bagi kemerdekaan, bagi perdamaian dunia. Presiden kita sudah mengarahkan ke sana. Dan syarat untuk itu Indonesia harus clean governance, harus bersih praktek-praktek koruptif, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kekuasaan, dan yang lain-lain. Muara dari segalanya adalah bagaimana moralitas ini terjaga. MUI punya kepentingan dan punya tanggung jawab yang tidak kecil untuk mengawal moralitas bangsa ini. Karena ada makalah yang mengatakan wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Bangsa itu eksis apa tidak, survive apa tidak, tergantung pada bagaimana akhlaknya, bukan pinternya. Pinter itu penting, tapi kalau tidak berakhlak bahaya pinter itu. Maling itu kalau bodoh paling cuma nyolong sandal,
Tapi kalau pinter itu bisa ribuan juta, bisa ribuan, bisa miliar, bisa triliunan hilang. Siapa? Ya karena pinter. Pinter yang tidak dikawal dengan moralitas yang baik. Oleh karena itu kita punya tanggung jawab besar untuk mengawal moralitas bangsa. Mari kita bersinergi dengan penguasa untuk bersama-sama menyelamatkan ini, menjaga bangsa dari moralitas yang tidak baik agar Indonesia. Kita berikan dukungan sepenuhnya kepada Bapak Presiden yang punya cita-cita besar untuk menjaga kedaulatan Indonesia, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, untuk memberikan sumbangan penting bagi perdamaian dunia. Dan itu semuanya hanya berlaku, kata Presiden, kalau pejabat-pejabat ini bersih dari segala macam praktek-praktek yang melawan hukum. Kita pada sesi terakhir ingin mengatakan bravo Prabowo Subianto. Dan dengan ini maka Rakernas keempat Majelis Ulama Indonesia saya nyatakan ditutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Pak, saya ini nggak pernah mukul. Biasanya ngelus-ngelus. Wah, saya ini suruh mukul. Kurang lebih mohon maaf. Mari kita pulang ke rumah masing-masing. Istri kita sudah kangen, anak-anak sudah kangen, santri kita sudah kangen. Pimpinan-pimpinan provinsi kalau bisa anjang sana silaturahim dengan gubernur untuk menyampaikan keputusan kita dan menyampaikan MUI siap untuk bersinergi dengan pemerintah dan gubernur dalam mengawal Indonesia ke depannya lebih baik. Dan hari ini secara spesial ada pengurus MUI yang dalam pemilu kada kemarin berhasil jadi wakil gubernur Papua Barat. Saya persilakan Pak Ahmad berdiri. Mana Pak Ahmad? Nah ini pengurus MUI sekarang jadi wakil gubernur. Pokoknya urus terus MUI Papua. Ini Pani barokah, lama-lama jadi gubernur beneran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya